Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademia semuanya dimanapun berada, melanjutkan materi-materi sebelumnya tentang konsep perencanaan keuangan. Kali ini saya akan mempertajam beberapa topik ya, untuk memperkaya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kali ini tentang need dan want, kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk dipahami ketika kita melakukan perencanaan keuangan, baik pribadi, keluarga, maupun organisasi atau perusahaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan needs? Needs itu sifatnya kebutuhan. Ya, pasti ketika kita hidup, kita memiliki kebutuhan. Makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, tempat bernaung, yang kita kenal dengan sandang, papan, pangan ya. Ini adalah kebutuhan kita. Kita harus makan, pasti kan? Itu kebutuhan. Jadi sesuatu yang pasti harus kita dapatkan, kalau enggak kita nggak dapat hidup atau tidak dapat menjalani keseharian kita dengan layak. Itu adalah needs atau kebutuhan. Ada lagi pendidikan, alat komunikasi, kendaraan. Nah, ini semua menjadi kebutuhan kita. Kita kenal juga dari istilah lain, kebutuhan itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, itu kita bicara tentang kebutuhan. Nah, di sisi lain kita mengenal namanya keinginan, wants. Nah, kita lihat di layar ya. Ketika kita bicara kebutuhan tentang makanan, maka kita bisa memenuhi itu dari berbagai bentuk. Bisa makannya di warteg, bisa di restoran. Nah, ini sudah mulai masuk ke keinginan. Jadi kebutuhannya makanan, untuk makan itu kita muncul keinginan. Ya, keinginan makan di warteg, makan di restoran atau keinginan. Nah, keinginan ini kemudian mempengaruhi murah atau mahalnya. Pakaian kita bisa beli di pasar, kita bisa beli di mall, bisa beli di butik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pakaian, kita bisa berbagai level tergantung keinginan yang ada di dalam diri kita. Rumah juga demikian, sama-sama ngontrak. Ngontraknya lokasinya bisa di A, di B, di C. Yang kemudian di A bisa jadi lebih murah, B lebih mahal. Nah, muncul di sana keinginan tentang rumah. Kalau mau beli rumah, mau 2 lantai atau cukup 1 lantai, ya. Secara kebutuhan kan rumah itu semua sama, yaitu menjadi tempat tinggal, tempat bernaung, tempat berkumpul keluarga. Tapi keinginan kemudian membedakan pilihan-pilihan kita. Di kebutuhan tersier dan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, alat komunikasi, kendaraan juga demikian akan muncul pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu membuat kita jadi harus memilih. Salah satunya memilih merek, ya, memilih jenis. Ya. Alat komunikasi, kalau memang kebutuhannya itu kebutuhan kita berkomunikasi, apa? Messenger misalnya ya, bisa WhatsApp, Line, Telegram. Nah, tapi pilihannya kita bisa beli gadget, handphone mulai dari yang 600.000, 500.000 sampai yang 20 juta. Nah, itu pilihan dan di sana ada warna atau unsur atau faktor wants atau keinginan. Kendaraan, kita bisa naik angkot, bisa naik kendaraan sendiri bisa motor, bisa mobil. Nah, itu menunjukkan variasi di dalam kebutuhan pengeluaran kita. Karena apa? Bukan karena needs-nya, tetapi karena wants-nya.
Oke. Nah, ini panduannya. Ingat tentang alokasi, saya bicara bahwa bukan mana yang lebih penting dari mana, tetapi alokasinya seperti apa. Nah, yang pasti ketika mengatur alokasi, kita panduannya ini. Pertama, alokasi itu memenuhi semua needs. Jadi, semua kebutuhan terpenuhi dulu. Nah, terus berarti tentang keinginan gimana? Bukan nggak boleh, tapi kemudian hal yang kedua adalah mengelola keinginan. Ya, kemudian poin ketiga yang perlu diingat adalah mendahulukan kebutuhan primer. Setelah itu kita mengelola kebutuhan sekunder dan tersier. Artinya bukan berarti kebutuhan primer saja, bisa kita memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, tapi kita kelola. Ya, jadi jelas prioritas di dalam alokasi. Baik, demikian akademia semuanya. Semoga bermanfaat, menambahkan materi terdahulu. Silakan diulang-ulang dari materi pertama. Ingat teori tentang keran, ya, tentang teori tentang alokasi. Nah, kali ini memenuhi atau melengkapi materi yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.